Selamat malam pemirsa, sejenak kami menemani waktu beristirahat malam Anda dengan 3 berita terbaru yang kami rangkum dalam Kilas Nusantara Malam. Pemirsa, Kementerian Sosial bersama Kementerian Keuangan tengah membahas terkait besaran pengalokasian bantuan bagi anak yatim. Agar bantuan itu dapat terrealisasi mulai tahun 2022, maka pemerintah mulai menyusun data para penerima. Kabar baik lain datang dari Perbankan Syariah Sumatera Barat yang tercatat tumbuh signifikan meskipun pandemi COVID-19 masih melanda. Hal itu terlihat dari data yang dipaparkan Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumbar yang menunjukkan tren positif. Terlihat dari sisi pertumbuhan aset, penghimpun, dana pihak ketiga, dan pembiayaan yang disalurkan. Tak hanya aset yang tumbuh positif pemirsa, di bulan kemerdekaan Republik Indonesia ini, kegiatan positif juga dilakukan oleh Angkatan Laut Ternate Maluku Utara bersama masyarakat melalui aksi bakti sosial. Uniknya, gelaran baksos tersebut dilakukan dengan bersih-bersih lingkungan di pantai dengan harapan dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Segera kita jelang ketiga beritanya berikut ini. Kementerian Sosial segera meluncurkan program bantuan anak yatim untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua di masa pandemi COVID-19. Menurut Menteri Sosial Tri Risma hari ini, saat ditemui di Pabuaran Kabupaten Serang, Banten 13 Agustus 2021 mengatakan, saat ini pihaknya masih membahas terkait mekanisme penyaluran bantuan yatim. Pembahasan itu terkait jumlah pengalokasian bantuan, serta besaran nilai bantuan yang akan diberikan, mengingat penerima bantuan akan dibedakan berdasarkan usia dan kebutuhannya. Bantuan anak yatim itu tidak hanya diperuntukkan bagi anak yatim yang kehilangan orang tua akibat pandemi COVID-19, tetapi juga untuk memberikan bantuan dan jaminan bagi anak-anak terlantar, baik yang diasuh keluarga, di balai, maupun di yayasan panti asuhan. Jadi sekarang lagi menyusun konsep itu. Sementara yang sudah terdata itu bukan hanya COVID, itu 4 juta sekian. Jadi mungkin itu terdata di kami. Itu belum COVID yang baru-baru ini. Nanti kita lagi minta daerah untuk menyerahkan ke kita realnya berapa. Jadi itu ada yang di balai, ada di yayasan, seperti itu anak-anak itu. Tapi apapun itu ya mereka tetap harus kita perhatikan karena di Undang-Undang Dasar 45 bahwa fakir, miskin, dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Risma menyebut hingga saat ini sedikitnya sudah ada sekitar 4 juta anak yatim yang terdata, dengan 1 juta diantaranya merupakan yatim yang kehilangan orang tua sepanjang COVID-19. Untuk itu pihaknya meminta kabupaten kota segera melaporkan data real anak yatim di wilayahnya untuk segera didata agar program bantuan anak yatim bisa sesuai target dan direalisasikan pada 2022 mendatang. Dari Kabupaten Serang, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat kinerja Perbankan Syariah Sumatera Barat tumbuh signifikan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini dilihat dari sisi pertumbuhan aset, penghimpunan dana pihak ketiga, dan pembiayaan yang disalurkan. Kepala OJK Sumatera Barat, Yusri, di Padang pada Jumat 13 Agustus menjelaskan, dari sisi pertumbuhan aset, pada Juni 2021 ini, aset perbankan syariah mencapai 7,27 triliun rupiah atau tumbuh 18,79% dibanding Juni 2020 yang hanya 6,12 triliun rupiah. Sementara pada sisi penghimpunan dana pihak ketiga naik 19,72% dari 5,71 triliun rupiah pada Juni 2020 menjadi 6,84 triliun rupiah pada Juni 2021. Sedangkan pada sisi pembiayaan yang disalurkan hingga Juni 2021 mencapai 6,49 triliun rupiah atau naik 32,43% dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya 4,77 triliun rupiah. Namun, pada sisi non-performing financing atau pembiayaan bermasalah Bank Syariah Sambung Yusri pada Juni 2021 tercatat lebih tinggi dibanding bank konvensional. Kendati begitu, jika dilihat dari Juni 2020 hingga Juni 2021, NPF Perbankan Syariah justru mengalami penurunan dari 3,38% menjadi 2,26%. Nah, NPF-nya sedikit lebih tinggi
dibandingkan NPF perbankan konvensional. Yang konvensional tadi tercatat 2,07%, NPF Bank Syariah tercatat 2,26%, sedikit lebih tinggi, tetapi masih jauh di bawah perbankan nasional yang 3,24% tadi. Untuk dana pihak ketiga, perbankan syariah pada sisi giro naik 11,24% atau mencapai 0,32 triliun rupiah. Sementara tabungan naik 14,16% atau 3,15 triliun rupiah dan deposito naik 25,90% atau 3,36 triliun rupiah. Sementara terkait pembiayaan yang disalurkan, konsumsi tumbuh 12,72% atau mencapai 3,58 triliun rupiah dari tahun lalu. Sedangkan investasi naik 4,45% atau di posisi 0,75 triliun rupiah dan modal kerja naik 10,76% atau di posisi 0,94 triliun rupiah dibanding tahun lalu. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Dalam rangka menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun, Pangkalan Angkatan Laut Lanal Ternate, Maluku Utara menggelar kerja bakti sosial Baksos dengan membersihkan lingkungan pantai yang berada di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate pada Jumat 13 Agustus. Dan Lanal Ternate Kolonel Laut Komarudin usai kegiatan menjelaskan, kegiatan Baksos melibatkan instansi terkait, termasuk masyarakat dan mahasiswa. Kegiatan Baksos ini dimaksudkan untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat agar sadar menjaga dan merawat lingkungan dengan selalu membuang sampah pada tempatnya, sehingga lingkungan tersebut terlihat bersih guna terhindar dari segala penyakit. Jadi kita berharap dengan kegiatan ini sekaligus kita mengedukasi kita sendiri, termasuk juga warga untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh Lanal Ternate ini. Diharapkan masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing dengan membuang sampah pada tempatnya. Dengan harapan mudah-mudahan Ternate menjadi bersih dan insya Allah menjadi tujuan wisata bagi masyarakat yang datang ke Ternate di saat pandemi COVID-19 semakin hari semakin menurun. Wali Kota Ternate menambahkan rencananya akan menjadikan Kota Ternate sebagai daerah tujuan antar wisata, sehingga masyarakat diminta untuk mendukung guna dapat memajukan perekonomian di daerah ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, semoga ketiga tayangan tadi menginspirasi kita semua ya, agar bisa selalu berpikiran positif sambil melakukan aksi positif lainnya yang turut berkontribusi pada perubahan baik untuk negeri ini. Nah, pemirsa juga bisa terus memantau penanganan COVID-19 di tanah air dengan menyaksikan Kilas Nusantara edisi COVID-19 yang akan tayang pada esok Sabtu dan Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, sampai jumpa.